Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Vera dan teman-teman. Kami dari kelompok 7 dengan topik aktivitas serta media pengembangan sosial emosional anak usia dini. Next. Kami dari kelompok 7 ada Nina Karina Rutmiati, Sri Puspawati, dan Nurbaiti Umairo. Dengan topik yang akan dibicarakan, yang pertama sensory motor integration, yang kedua insight, ketiga regulation, keempat collaboration, kelima connection, keenam critical thinking, dan yang terakhir mindset. Next. Materi yang pertama yaitu sensory motor integration, atau dalam bahasa Indonesianya integrasi sensorik dan motorik, adalah proses integrasi sensorik dan motorik dalam otak manusia. Proses ini memungkinkan individu untuk mengontrol gerakan tubuh mereka dengan tepat dan efisien, serta memahami lingkungan mereka melalui input sensorik yang diterima. Adapun contoh aktivitas anak dalam metode integrasi sensorik dan motorik adalah bisa dilihat dari gambarnya, sedang bermain lempar tangkap bola. Pada kegiatan ini, anak menggunakan sistem visualnya untuk melacak bola, menilai kecepatan, arah bola, dan sistem motoriknya untuk menangkap bola. Melalui latihan berulang, anak-anak dapat meningkatkan koordinasi dan reaksi mereka, yang dapat mengembangkan keterampilan sosial yang lebih baik, seperti komunikasi dan kerja tim. Selanjutnya, yang kedua adalah insight, dalam bahasa Indonesia wawasan. Insight merupakan salah satu kegiatan atau simulasi yang dapat dilakukan dalam pengembangan sosial emosional anak. Insight sendiri adalah sebuah teknik atau metode yang digunakan untuk membantu anak-anak memahami perasaan dan emosi mereka sendiri serta orang lain di sekitar mereka. Contoh aktivitas anak dalam metode insight yaitu bercerita. Cerita atau dongeng dipilih berdasarkan tema yang berkaitan dengan perasaan dan emosi seperti rasa takut, sedih, senang, atau marah. Anak-anak kemudian diminta untuk mengidentifikasi perasaan dan emosi yang muncul pada tokoh dalam cerita tersebut. Setelah itu, anak-anak diminta untuk membandingkan perasaan dan emosi tokoh dalam cerita dengan perasaan dan emosi mereka sendiri. Yang selanjutnya, yang ketiga akan dibacakan oleh Ibu Puspa. Oke, terima kasih Nina. Di sini kita akan melanjutkan untuk yang ketiga yaitu regulation atau regulasi. Regulasi sendiri adalah belajar mengendalikan perilaku, mengelola emosi, dan belajar mempertahankan perhatian atau fokus pada tugas-tugas tertentu. Regulasi sendiri dapat membuat anak untuk tahu apa tuntutan dari lingkungan sekitarnya, sehingga anak berusaha untuk menyesuaikan perilaku yang sesuai dengan lingkungannya. Regulasi emosi adalah proses seorang individu dalam mengatur dan mengubah emosi dirinya atau orang lain, yang dikutip oleh Chen di tahun 2016. Contoh aktivitas dalam metode regulasi itu adalah bermain puzzle. Dalam proses bermain puzzle ini, anak-anak menemukan potongan-potongan puzzle yang akan disusun berdasarkan contoh gambarnya. Jadi, dengan menyusun puzzle tersebut, anak akan mengelola emosi yang dirasakan seperti melatih kesabaran atau ketelitian dalam manajemen waktu. Yang keempat adalah collaboration atau kolaborasi. Kolaborasi adalah pembelajaran yang merupakan sebuah proses di mana peserta didik
pada berbagai tingkat kemampuan atau kinerja, bekerja sama dalam kelompok kecil menuju tujuan bersama. Keunggulan dengan penerapan pembelajaran kolaboratif adalah belajar lebih menyenangkan, pengembangan keterampilan dalam kepemimpinan, meningkatkan sikap positif, meningkatkan percaya diri, dan merasa saling memiliki dalam kelompok. Contoh permainan dalam metode kolaborasi adalah permainan bakyak. Dalam permainan ini, bakyak ini membutuhkan konsentrasi berpikir yang mendalam. Dan yang terpenting adalah kerjasama. Untuk mencapai garis finish atau tujuan yang sama, anak harus mampu menyesuaikan diri dengan teman yang lainnya. Jadi mereka mengenal dan memotivasi, saling mendukung, dan mau bekerja dalam kelompok. Nah, yang kelima adalah connection atau koneksi. Connection sendiri dalam pengembangan sosial emosional anak usia dini adalah hubungan atau interaksi antara anak dengan orang dewasa atau teman sebayanya yang berperan penting dalam membentuk perkembangan sosial emosional anak. Melalui connection, anak akan belajar untuk membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Belajar mengenali perasaan diri sendiri dengan orang lain, serta belajar untuk mengontrol emosi dan perilaku mereka. Contoh aktivitas dalam metode koneksi tersebut adalah group discussion. Jadi pada saat diskusi kelompok, anak-anak dituntut untuk belajar mendengarkan pendapat orang lain dan menghargai perbedaan pandangan. Diskusi juga dapat membantu anak-anak untuk memperoleh keterampilan berbicara di depan umum dan mengemukakan argumen mereka dengan jelas dan teratur. Lalu untuk ke-6 bisa dilanjutkan oleh Ibu Umay ya. Silakan Ibu Umay. Ya, selanjutnya adalah critical thinking atau berpikir kritis. Boleh next, Bu? Oke, berpikir kritis adalah dapat diartikan sebagai kemampuan anak untuk berpikir secara kritis dan logis dalam menghadapi situasi yang memicu emosinya. Nah, critical thinking juga dapat membantu anak untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan masalah. Nah, berikut ini adalah beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan cara berpikir kritis pada anak. Yang pertama adalah memberikan kesempatan kepada anak untuk bereksplorasi dan mencoba hal-hal yang baru. Yang kedua, memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang dapat merangsang pemikiran kritis pada anak. Yang ketiga adalah mendorong anak untuk berbicara dan berdiskusi dengan teman-temannya. Nah, berikut ini adalah contoh aktivitas berpikir kritis pada anak. Yang pertama adalah kegiatan pemecahan masalah atau problem solving. Kegiatan pemecahan masalah dapat membantu anak-anak mengembangkan keterampilan berpikir secara kritis dengan menantang mereka untuk menemukan solusi dari masalah dunia nyata. Misalnya, anak-anak dapat bekerja dalam tim untuk merancang solusi terhadap masalah sosial seperti mengurangi sampah plastik atau meningkatkan akses ke air bersih. Dan apa yang anak rasakan jika ada sampah di sekitar atau jika terjadi banjir. Yang ketujuh, ini adalah mindset atau kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir atau mindset adalah dalam pengembangan sosial emosional anak usia dini sangatlah penting. Hal ini karena pada masa tersebut, anak sedang mengalami perkembangan yang pesat dalam hal sosial emosional. Mindset yang benar akan membantu anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam rangka membantu anak mengembangkan mindset yang baik dalam hal sosial emosional, orang tua dan pengasuh dapat melakukan beberapa hal seperti memberikan perhatian, dukungan yang tepat, memberikan contoh perilaku yang baik, dan memberikan motivasi atau dukungan saat anak menghadapi kesulitan.
Nah, berikut ini adalah contoh aktivitas atau kegiatan anak pada metode kerangka berpikir atau mindset, yaitu bermain role play atau bermain peran. Kegiatan ini melibatkan anak untuk berpura-pura menjadi orang lain atau situasi tertentu. Misalnya, mereka dapat bermain peran sebagai teman yang membantu satu sama lain dalam situasi sulit atau memainkan peran sebagai orang tua dan anak untuk memahami bagaimana berkomunikasi yang baik. Nah, sekian presentasi kami dari kelompok 7 dengan mata kuliah metode pengembangan sosial emosional. Selanjutnya ada pertanyaan ya, Kanina? Harusnya. Ya, nanti pertanyaannya, nah ini dia. Ada 2 pertanyaan dari kelompok kami, yaitu kelompok 7, yang nantinya bisa teman-teman kelompok lain jawab, dan jawabannya bisa dikirimkan ke kami, yaitu kelompok 7. Yang pertama adalah, sebutkan dan jelaskan contoh kegiatan dan media apa saja yang dapat membantu anak untuk mengembangkan sosial emosional. Yang kedua, apa yang Anda lakukan sebagai guru jika ada satu anak dalam kelompok yang pasif dan tidak percaya diri untuk berinteraksi dengan temannya. Nanti kalau udah ketemu jawabannya boleh langsung dikirim ke kami, yaitu kelompok 7. Terima kasih. Terima kasih semuanya.